warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat sekali pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ada yang ingin memimpin untuk berdoa? Siapa? Oke, Natasha silakan. Persiapan berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Amin. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, kita ulang lagi biar semangat pembelajarannya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ustadz Koko absen dulu ya. Oke. Mary Sinta, hadir ya. Nadia, Natasha, Putri Nikita, oke. Sevi, oke. Siva, alhamdulillah ya masuk semua. Oh belum, kurang satu. Zahrotusita, oke. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Oke, nah pagi hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam sekolah maupun di luar lingkup sekolah. Kira-kira ada yang tahu nggak materi hari ini itu apa? Materi ini itu sangat booming sekali akhir-akhir ini, ya, berkaitan dengan di dalam sekolah ataupun dalam pergaulan. Kira-kira sudah bisa menebak apa belum? Belum. Oke. Kalau Ustadz Koko mengatakan materi hari ini berkaitan dengan perilaku. Judulnya dengan Say No to Bullying. Sudah tahu? Sudah. Oke. Gambarannya sudah tahu bullying? Sudah. Oke. Apa bullying itu? Mungkin ada yang bisa jawab? Siva? Belum tahu? Belum. Natasha? Antara satu teman mungkin ada cek. Oke, mungkin ada satu teman ada cekcok. Mungkin yang lain? Belum ada yang tahu. Oke, pada dasarnya bullying itu sudah melekat di diri kita masing-masing, sudah pernah mengalami, tetapi belum tahu arti dari bullying itu. Kalau dalam bahasa daerah kita mungkin kita sering mengalami diolok-olok atau diejek, ya. Kemudian kita mengalami kekerasan secara fisik maupun secara mental dan verbal, ya. Contohnya dihina pernah? Kemudian dihina, ada lagi diejek, disebut dengan nama orang tuanya. Nah, itu sudah salah satu termasuk dari bullying. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas bullying ini dengan cara belajar bimbingan kelompok dan bermain sosiodrama. Ya. Sudah pernah apa belum di mata pelajaran yang lain ketika pembelajaran menggunakan sosiodrama? Kalau bimbingan kelompok ada yang tahu? Oke, bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang mengalami masalah bersama, kita selesaikan secara bersama dengan dinamika kelompok. Ya, nah tujuannya agar di sini apa? Anak-anak atau peserta didik bisa mencegah dan melawan pembulian, bisa menolong temannya yang sedang dibully ataupun dirinya yang sedang dibully.
Nah, bullying ini tuh sudah sangat mengkhawatirkan, ya, mulai dari lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan sosial. Nah, dalam lingkungan sosial banyak sekali anak-anak yang mengalami kasus bullying. Contohnya apa? Salah satu saja yang bisa menyebutkan contoh yang paling kerap dialami ketika bullying. Oke, Natasha apa? Nama saya dipanggil pakai nama Alan. Oke, boleh. Salah satunya adalah memanggil nama tidak sesuai namanya, ya. Terus ada lagi selain bullying secara verbal. Secara fisik Oke, secara fisik bagaimana Nadia? seperti didorong, disiram. Oh, didorong, disiram pernah. Ya, udah sekali. Kamu diam saja atau bagaimana? Oh, diam. Oke, mungkin ada yang lain dibully dari cyberbullying atau di media sosial? Belum pernah. Oh, tidak terlalu aktif ya di media sosial. Berarti hanya secara fisik, verbal saja. Oke, apa? Nah, di sini bullying itu sendiri adalah kegiatan yang tidak patut untuk dicontoh dan kalau bisa kita hilangkan, ya, kita mencegah, ya. Bullying itu banyak sekali tipenya atau jenis-jenisnya, yaitu yang pertama bullying secara verbal seperti yang dikatakan Natasha tadi, dipanggil tidak sesuai dengan namanya, terus kemudian kita mengalami apa itu, dihina, kemudian kita diolok-olok, itu adalah bullying secara verbal. Kalau bullying secara fisik seperti Nadia tadi, ada yang didorong, dipukul, kemudian disiram, ataupun kakinya dijegal. Itu kan biasa kan kalau anak-anak seusia kalian mengalami hal seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi bullying tersebut? Ada yang tahu caranya untuk mengatasi bullying? Saling menjaga satu sama lain. Oke, boleh saling menjaga satu sama lain kalau ada temannya yang mengalami tindakan kekerasan fisik ataupun verbal ataupun psikologis. Ya, yang pertama harus melawan. Ya, melawannya bagaimana? Tidak harus menggunakan otot, tetapi cukup kalian mengatakan ketika kalian dibully secara verbal ataupun fisik, kalian bisa bilang, kamu tidak akan lebih baik daripada saya kalau kalian membuli. Ya. Nah, selain itu, kalau kalian melawan dengan sesama, contohnya kalau kalian dibully secara fisik ataupun verbal, kalau kalian melawannya dengan hal yang sama, apa bedanya dengan dia? Ya kan? Tidak ada bedanya kan? Berarti kan kalian jadi sama-sama sebagai pelaku pembulian. Ya. Yang kedua, mencari teman curhat. Ya, bisa curhat kepada teman, kepada guru ataupun kepada orang tua. Yang ketiga, percaya diri. Ya, percaya diri itu adalah salah satu cara untuk mencegah bully. Kenapa? Karena apa? Musuh melihat kalian sudah anak ini nanti ketika dibully pasti nggak ngefek. Karena apa? Dia sudah punya percaya diri. Nah, percaya diri itu penting. Confident. Ya, jadi percaya diri itu penting agar kita tidak terlihat lemah di hadapan orang lain. Ya. Dan saya tadi tanya, kalian sudah punya percaya diri apa belum? Sudah. Oke, dan berarti minim ya kalau di dalam kelas ini untuk kegiatan bully. Oke, bagus. Mungkin di luar sana masih ada beberapa anak yang mengalami kasus bullying. Oke. Nah, bullying ini itu sudah menjadi masalah secara global, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada di luar negeri juga. Nah, bullying ini sangat berbahaya sekali karena bisa mempengaruhi mental, pintar sekali Putri ini
kita ini ya, mempengaruhi mental, menyebabkan bagaimana anak-anaknya nanti atau korbannya apa? Depresi, betul, depresi. Kemudian ketakutan, stres, terus gelisah karena apa? Dia mengalami bullying itu tadi. Nah, kalau sudah tahu sebabnya, kalian akan melakukan tindakan seperti ini atau tidak? Tidak. Insya Allah di sini semuanya sudah memiliki hati yang besar, kemudian bisa menerima, ya, sehingga tidak melakukan kegiatan bullying. Nah, dampak bullying tadi seperti yang disampaikan oleh Siva ada namanya depresi, bisa membuat depresi, gelisah, kemudian tidak percaya diri karena sering dibully. Ya, dampak positifnya kira-kira apa? Agar kita bisa menghindarinya. Apa? Agar kita bisa menghindarinya. Oke, kelihatannya kurang tepat. Mungkin ada yang lain? Dampak positif dari bullying? Belum tahu dampaknya. Oke, mungkin bisa dicatat ya. Dampak positifnya ya, dampak positif dari bullying membuat mental kita jadi kuat. Ya, kuat menghadapi segala masalah. Karena apa? Kita sering mengalami bullying dan tidak pernah memasukkan dalam hati ataupun dalam pikiran. Yang penting kita berpikir secara positif dan easy going. Ya, apa yang tidak sesuai dengan kita tidak usah dengarkan. Yang penting kita oke. Selanjutnya adalah percaya diri. Dari situ, dari bullying itu kita berusaha menampilkan diri kita sebaik mungkin. Apa yang belum baik di diri kita, kita rubah. Ya, kita rubah sehingga kita tidak mengalami bullying atau mengalami kekerasan di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kira-kira kalau kalian di luar lingkungan sekolah pernah juga, berarti dengan teman di luar sekolah sini berarti ya, dengan teman sekampung, kemudian ketika jalan di mana pernah mengalami bullying. Ya, oke. Bagaimana kalau lebih jelasnya kita memahami materi saya untuk bullying ini dengan bermain dengan sosiodrama. Oke? Kira-kira siapa yang mau menjadi partisipan bermain drama? Oke, sudah ada yang mau menjadi partisipan ya. Berarti sisanya menjadi observer ya, menjadi pengamat saja dulu ya. Oke, berarti Siva sama Nadia dan Natasha. Oke. Nah, tadi saya sudah membentuk kelompok, bukan kelompok ya, mencari anak yang mau menjadi sukarelawan untuk bermain sosiodrama. Siapa tadi? Oke, Natasha, Nadia, dan Siva. Oke, nanti perannya ya, Natasha sebagai seorang pembuli, ya. Natasha berperan sebagai seorang pembuli. Kemudian Siva sebagai korban, ya. Siva sebagai korban dan Nadia sebagai penolong. Oke. Nah, tadi silakan dibuka bukunya yang sudah saya bagikan di buku modul. Ya. Nah, di dalam situ sudah ada naskah, ya, naskah sosiodrama, ya. Silakan dibaca prolognya terlebih dahulu. 10 menit. 10 menit. Oke, sudah ya? Sudah 10 menit? Sudah paham isi prolognya? Sudah. Oke, berarti sisanya seperti Zahrotus, Selvi, Mary, sama Nikita sebagai
cameo atau sebagai pendukung saja di dalam kelas, ya, sambil mengamati. Ya, nanti yang berperan adalah Natasha, Nadia, dan Syifa. Tentunya dengan Ustadz Koko nanti berperan sebagai guru BK dan guru kelas di dalam kelas. Nanti kita bermain seperti yang ada di prolog atau sebagai di naskah. Oke, bisa kita mulai? Bisa ya? Oke, kita mulai. Silakan diperankan. Mungkin Natasha silakan dimulai perannya. Ya cukup. Kita contekan tugasnya dong. Enggak. Sulit banget sih. Mana? Ya Ustaz ini masih. Yuk. Kamu sudah misalkan tugasnya. Sudah. Tinggal nama sulit tugasnya. Enggak. Kamu sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah. Apa sulit? Enggak. Kamu gak ke kantin kan? Enggak. Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa. Aku mau kantin dulu ya. Iya. Ayo teman-teman ke kantin. Cukup. Mana? Enggak. Contekannya dong. Enggak. Banget sih kamu tuh. Mana? Mana? Lepasin enggak? Lepasin. Lepasin. Siva, kamu kenapa? Kaki kamu kenapa? Gak apa-apa, kamu curhat aja. Jadi sama kita saya didorong karena saya nggak mau direncanakan. Natasha, kenapa kamu paksa Siva untuk berikan contek sama? Siapa terbangun? Nah kan aku cuma nasihati, cuma bilang Nada ini ambil balik banget nih jadi cewek. Kasih terus ya kita bilang aja sama sini saja. Iya. Siva barusan dibeli sama Natasha. Iya, beli kenapa Syifa? Saya didorong karena nggak mau masuk ke Didorong dari langsung jatuh ke lantai. Luka. ya. Nah, oh iya. Sudah dibawa ke UKS? Sudah dibawa ke UKS? Sudah diobati berarti ya. Itu tadi ceritanya Natasha mau nyontek hasil kerja dari Syifa, tapi Syifa menolak. Terus kemudian terjadinya pembulian. Selain didorong, diejek bagaimana? Katanya saya pelit. Terus Nadia yang nolongin Syifa. Iya, aku tadi masuk kelas, habis dari kantin langsung Siva udah nangis. Mungkin bisa dipanggilkan Natashanya. Syifa sebelah sini. Natasha, kamu sama anak-anak sama doang tuh. Alay banget. Alay banget tuh. Ya, silakan masuk. Sini Nadia. Oke, bagaimana kronologinya tadi? Saya tanya. Ini Ustaz yang enggak. Kamu yang Yang jujur Natasha.
Ayo, apa dan kenapa? Ya tadi saya mau Menyontek punyanya Risma. Kenapa kau nyontek kamu, Dok? saya nggak kerjakan. Nggak kerjakan terus kamu memaksa punyanya Siva untuk contek. Kenapa? Ya ini tuh nggak dikasih tahu. Ya berarti lain kali Natasha tidak boleh melakukan kegiatan seperti itu, apalagi sampai melukai temannya seperti ini. Ini sudah masuk dalam kategori pembulian secara fisik, ya. Apalagi tadi kamu mengatakan pelit, mengatakan cupu, tidak boleh seperti itu. Itu termasuk bully secara verbal. Bagaimana nanti kalau mentalnya Siva kena, dia jadi murung, jadi malas untuk sekolah karena sering kamu lakukan seperti itu. Ya, berpikir dulu sebelum bertindak. Lain kali kalau ada tugas dikerjakan. Kalau tidak tahu atau lupa silahkan bertanya ke guru mapornya atau kepada temannya yang sudah paham. Jangan langsung memaksa meminta kerja dari teman kamu untuk kamu contek. Ya, ini adalah pembelajaran, semoga bisa kedepannya menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Nadia ya yang sudah menolong Siva dari Natasha ya. Natasha, kalau orang berbuat salah harus bagaimana? Harus meminta maaf. Ya, disaksikan oleh Ustaz Koko dan oleh Nadia, Natasha minta maaf kepada Siva. Oke. Selesai ya, tidak ada masalah lagi ataupun konflik di dalam kelas, di sekolah ataupun di luar sekolah. Ya, teman adalah tetap teman. Oke, terima kasih. Silakan bisa kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, oke, demikianlah drama sosiodrama yang dilakukan oleh Nadia, Natasha, dan Siva. Seperti yang kalian lihat tadi, prosesnya ada sebab ada akibatnya, mulai dari cerita awal sampai akhirnya. Ya, tujuan di sini kegiatan sosiodrama ini adalah memberikan contoh atau edukasi yang terjadi setiap hari di luar ataupun di lingkungan sekolah. Ya kan? Kalian pastinya sudah tahu mana hal yang baik, mana yang tidak baik. Tadi bagaimana? Seru apa enggak dramanya? Seru. Oke, seru. Seru dramanya loh ya, bukan maksudnya bullyingnya loh ya. Ya. Oke. Nah, prosesnya tadi berjalan dengan baik. Kemudian sebagai pembuli atau korban pembulinya atau pelakunya menjiwai sekali ya. Tapi di kelas dia enggak, teman-teman. Apa itu anak-anak? Melakukan bully apa enggak? Enggak. Oh, berarti cuman gimmick ya, acting ya. Karena itu arahnya baik. Oke, actingnya bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya di sini ya, kita atau kalian sebagai peserta didik tidak boleh melakukan kegiatan bullying ya, nanti bisa berdampak negatif terhadap teman satu kelas kalian ya. Jadi tolong diingat, katakan tidak pada bullying. Jadilah sebagai penolong jika teman kalian sedang mengalami bullying ya, sebagai penolong, entah itu secara verbal ataupun secara fisik. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi dari sini Ustaz Bobo harap kalian bisa menjadi generasi muda atau pelopor yang tidak memberdayakan bullying di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah tempat bergaul kalian. Ya, Ya. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Tidak ada. Oke, paham semuanya ya. Kalau ada kata tidak ingin ditanyakan di sini atau ingin secara rahasia, bisa ditanyakan kepada Ustaz Koko ketika
jam keluar sekolah ya, atau pulang sekolah, atau ketika jam kosong, atau kalau tidak di sekolah bisa melakukan telepon ataupun WA ya. Sudah punya nomornya Ustaz Koko kan ya? Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.